Jika kalian mengklik video ini, mungkin kalian sedang ada di fase di mana badan kalian terasa capek banget dan tiba-tiba ada sensasi aneh di ulu hati, sejenis panas yang naik ke dada, lalu jantung mulai berdebar-debar. Kamu sudah coba tarik napas, tapi rasanya pendek banget, oksigen kayak nggak mau masuk. Pikiran kamu mulai ke arah yang lebih ekstrim, yaitu serangan jantung atau penyakit parah lainnya. Dan padahal kamu udah jaga pola makan, kamu udah minum obat dokter, dan kamu udah berusaha banget hindari kopi dan hindari makanan pedas. Tapi kenapa sensasi itu selalu datang lagi dan lagi? Halo guys, ini adalah video dari series di channel YouTube saya, yaitu series melawan Get Anxiety. Seringkali kita terlalu fokus pada obat apa yang harus diminum atau pantangan makanan apa yang dilanggar, tapi sering juga kita lupa ada musuh yang sebenarnya gampang banget untuk masuk ke dalam tubuh kita. Hal-hal kecil yang kalian lakukan tanpa sadar setiap hari, yang ternyata itu adalah penyebab yang bikin Get Anxiety kamu tuh semakin parah banget. Dan di video kali ini saya akan bedah satu persatu, bukan soal makanan pedas atau asam, tapi soal kebiasaan bawah sadar yang bikin kamu susah sekali sembuh dari lingkaran setan ini. Simak sampai habis, karena poin yang terakhir biasanya yang paling susah untuk dilepaskan. Kebiasaan pertama kita sebut saja body scanning. Coba jujur sama saya, berapa kali kalian dalam sehari mengecek denyut nadi kalian? Berapa kali juga kalian menekan-nekan ulu hati untuk memastikan sakit enggaknya ulu hati kalian? Atau seberapa sering kalian menelan ludah cuma buat mengecek tenggorokanku ganjel atau enggak? Ini terdengar sepele banget, niatnya baik sih, cuma mau waspada. Tapi tahukah kalian, faktanya ini adalah jebakan fatal. Saat kalian terus-menerus memindai tubuh kalian, kalian sedang mengirim sinyal ke otak kalian bahwa ini adalah ancaman, dan akhirnya otak kalian jadi sangat sensitif terhadap penyakit yang ada di diri kalian. Ini ibaratnya gini, kalau kalian punya luka kecil ya, contohnya di jari, tapi kalian tiap hari toel-toel terus, kalian perhatikan terus, rasanya bakal jauh lebih sakit daripada kalau kalian cuekin. Semakin kamu cari sensasinya, semakin tubuh kamu mengadang-adakan sensasi itu. Jadi kebiasaan scanning badan setiap menit ini harus kalian stop. Tubuhmu pinter kok, tubuh kalian pinter. Dia akan kasih tahu kalau ada yang salah tanpa perlu kalian interogasi atau kalian cek-cek setiap detik. Kebiasaan kedua yang mungkin sepele juga, yang kalian sering lakukan tanpa kalian sadar. Di era digital, kita sering mencari diagnosa sendiri di tengah situasi ketika kalian sedang ketakutan. Siapa di sini yang kalau kelayangan sedikit langsung buka Google dan ketik misalkan kepala pusing, perut mual, keringat dingin, dan gejala apapun itu, dan tebak apa yang Google kasih? Biasanya bukan penyakit masuk angin ya, bukan dari penyakit yang paling rendah, atau mungkin bukan penyakit asam lambung, tapi si Google ini akan bilang penyakit-penyakit yang namanya saja sudah susah sekali untuk disebut, dan kadang
lebih mengerikan dari yang kita duga. Saat kamu membaca artikel dari Google ini, tentunya yang mengerikan ya. Dalam hitungan detik otak kamu memproduksi hormon dan adrenalin kalian akan jauh lebih cepat. Jantung berpacu lebih cepat tentunya, dan otomatis darah yang dialirkan ke otot akan cepat banget. Akibatnya pencernaan akan terasa lambat, produksi asam lambung juga bakalan meningkat tajam. Jadi kamu yang tadinya cuma kembung biasa gara-gara googling ini malah jadi serangan panik attack beneran. Dan ini disebut juga siklus setan. Semakin kalian cari tahu masalahnya, semakin Google akan memberikan jawaban yang makin memperberat masalah kalian. Kebiasaan ketiga ini soal pola makan guys, tapi bukan soal apa yang kamu makan, tapi soal bagaimana kamu makan. Saya sering lihat teman-teman saya penderita GERD, mereka makan makanan sehat, rebus-rebusan, bubur, tapi cara makannya tuh salah. Banyak dari kita tuh makan sambil melakukan satu hal lainnya, makan sambil kerja, makan sambil balas chat yang kadang bikin kita kesel, atau makan sambil nonton berita buruk. Lambung itu organ yang sangat emosional. Dia punya banyak saraf yang terhubung langsung ke otak. Saat kamu makan dengan terburu-buru atau kurang dikunyah, atau makan dalam kondisi pikiran tegang, klep lambung kamu tuh akan otomatis melemah dan enzim pencernaan tuh nggak keluar maksimal guys. Mulai hari ini jadikan waktu makan sebagai meditasi dan taruh HP kamu, kunyah pelan-pelan sampai lembut, dan tentunya nikmati aja rasanya. Dan kebiasaan keempat atau yang terakhir yang paling halus banget tapi paling bikin anxiety ini kamu awet bertahun-tahun, yaitu kebiasaan menolak rasa. Setiap kali sensasi datang, mindset atau pikiran kita cenderung akan melawan dengan membabi buta banget, cenderung akan mencoba terus melawan dan melawan walaupun hasilnya sama saja. Semakin kamu lawan, semakin kuat dia mencerkam. Anxiety itu seperti tamu yang tak diundang. Kalau kamu usir paksa, dia bakal gedor-gedor pintu makin kenceng. Tapi kalau kamu coba baik-baik bukakan pintu dan kamu bilang, oke, kamu lagi mampir nih, silakan duduk, tapi jangan lama-lama, saya mau lanjut kerja dulu. Lama-lama tamu itu bosan sendiri guys, dan tentunya dia akan pergi dengan sendirinya. Ini yang sering banget saya sebut sebagai ikhlas dan pasrah. Bukan pasrah menyerah, tapi pasrah menerima bahwa oke, tubuhku lagi nggak nyaman, tapi 100% tubuhku aman. Sembuh dari GERD anxiety itu bukan balapan lari sprint ya guys, ini lebih cenderung seperti ke balapan maraton. Mengubah kebiasaan sepele tadi butuh waktu. Yang penting pola makan yang benar, pola hidup yang teratur, dan yang paling penting banget pola pikir yang tenang tentunya. Oke, kalian bisa coba mulai malam ini, mulai stop untuk googling penyakit, stop untuk body scanning, dan coba makan dengan tenang, kemudian berdamai dengan sensasi yang kalian rasakan. Percayalah guys, tubuh punya kemampuan menyembuhkan luka sendiri yang luar biasa, asal kamu beri dia kesempatan. Semoga hari ini lebih baik dari kemarin ya guys. Saya doakan semoga kalian sembuh, saya pun bisa sembuh, kalian juga pasti sembuh. Salam sehat dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini
kalau menurut kalian bermanfaat.